pagi, Pak. Pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya melakukan wawancara sebagai pemenuhan tugas dari kegiatan CGP. Wawancara ini nanti akan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tetapi pengambilan keputusan yang kita lakukan ini nanti berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Pak Gendut, tentunya di sekolah itu tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, selama Bapak berada di SMP Negeri 1 Bondowoso, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Oke. Pak Novan, memang di setiap sekolah itu pasti ada permasalahan. Nggak ada sekolah itu yang mulus karena dia ada masalah tidak pernah. Iya. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, maka kepala sekolah harus bijak menyikapi itu. Dan yang jelas, permasalahan-permasalahan yang muncul seperti yang dengan katakan yang namanya dilema etika sama rujukan moral itu pasti ada di sekolah. Yeah. Kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, yang penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan itu, termasuk pada dilema etika apa rujukan moral. Karena sepertinya kedua permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral itu tipis perbedaannya, ya. Iya. Tipis. Kalau misalnya dilema etika itu kita harus benar-benar menyikapi bagaimana keputusan di antara benar dan benar itu. Sedangkan kalau rujukan moral, keputusannya yang satu benar, yang satunya salah. Ya, atau tidak benar. Ya. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah kita benar-benar bisa mengidentifikasi apakah permasalahan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, seperti itu. Ya. Berarti kita tidak bisa langsung memutuskan, ya Pak, ya. Jadi ada identifikasi dulu. Jadi dengan identifikasi itu, kasus-kasus yang kita hadapi nantinya bisa lebih nampak apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya Pak, dalam kasus-kasus yang muncul itu, keputusan yang diambil Pak Gendut selama ini, apabila itu anak itu melakukan pelanggaran, itu apakah tetap mengacu pada nilai-nilai kebajikan? Kuncinya sebenarnya satu. Apabila ada suatu permasalahan yang melibatkan anak, baik anak itu bermasalah dengan anak yang lain atau siswa yang lain, ataupun siswa atau anak itu bermasalah dengan guru misalnya, ya. Nah, yang pertama kita harus berpikiran positif tentang permasalahan itu. Artinya berpikiran positif pada permasalahan itu, konsep dasar bahwa semua kebijakan untuk pengambilan keputusan itu harus berpihak pada siswa, ya, harus berpihak pada siswa. Jadi jangan sampai hasil daripada identifikasi suatu permasalahan itu tidak berpihak pada siswa. Jangan sampai. Karena kalau misalnya tidak berpihak pada siswa, pasti akan merugikan siswa. Kalau sudah merugikan siswa, buntutnya adalah
siswane gak gelem sekolah, atau paling jelek siswa tidak bersekolah. Nah, dengan istilahnya dikeluarkan, meskipun sekarang tidak diperkenankan mengeluarkan siswa, atau kalimat dulu itu siswa di demo, itu keputusan yang sangat salah, nggak bisa. Sehingga kalau misalnya kita bersikap positif pada suatu permasalahan yang terjadi pada siswa, maka konsep keberpihakan pada siswa itu harus yang utama. Gitu. Nanti di sini nanti untuk mengambil keputusan tersebut, tadi Pak Gendut sudah menyampaikan ada identifikasi. Berarti kan ada tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga kita tidak terjebak pada keputusan yang salah yang merugikan kepada siswa. Mungkin langkah-langkahnya yang bisa dilakukan. Saya tidak paham benar dengan teori langkah-langkah pengambilan keputusan, ya. Tetapi saya mengedepankan komunikasi. Itu yang saya kedepankan. Tadi sudah saya katakan, berpikiran positif pada suatu permasalahan itu dasar daripada awal daripada baiknya komunikasi. Kalau misalnya suatu komunikasi itu kita lakukan dengan baik, permasalahan itu berada atau terjadi pada siswa dengan siswa, atau siswa dengan guru, atau siswa dengan siswa yang lain di luar sekolah, maka sebetulnya tahapan-tahapan itu menjadi sesuatu yang tidak perlu teoritis gitu. Yang jelas tadi kita harus tahu, mengidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan permasalahan atau yang memiliki yang terlibat di dalam permasalahan, siapa? Gitu. Artinya siapa di sini, kita harus tahu bagaimana latar belakang anak yang memiliki permasalahan atau orang lain yang memiliki permasalahan dengan siswa itu. Nah, begitu kita tahu kita atau anak itu bermasalah dengan siapa, kita paham, maka kita bisa mengambil suatu sikap bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Yang jelas, menurut saya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi mengumpulkan fakta-fakta dari permasalahan itu juga perlu dilakukan. Kemudian mencari tahu akar permasalahannya juga perlu dilakukan. Kemudian yang juga ada dalam suatu yang juga bisa dilakukan dalam mengambil suatu sikap untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita juga bisa bertanya pada orang atau pada teman sebagai saksi, ya Pak, ya mungkin. Bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai ajang untuk berdiskusi kira-kira keputusan bagaimana yang paling baik untuk suatu permasalahan yang terjadi. Jadi nggak bisa seorang kepala sekolah langsung memutuskan sendiri. Meskipun kebijakan itu terletak pada kepala sekolah, atau yang mengambil sikap itu adalah kepala sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena kepala sekolah itu bukan orang yang paling pintar atau paling bijak. Enggak. Seperti itu. Selanjutnya Pak, dari proses yang disampaikan Pak Gendut tadi bahwa langkah-langkahnya seperti itu, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut dari kasus dilema etika ini apa Pak? Pikiran positif. Berpikir positif, ya. Iya, berpikiran positif bahwa suatu masalah itu pasti bisa diselesaikan. Dan tetap kita mengutamakan siswa jangan sampai dirugikan. Atau kalau misalnya ada permasalahan yang dikatakan sebagai dilema etika, misalnya ada permasalahan siswa dengan guru yang terjadi, maka keputusan itu harus berpihak pada siswa, tapi tidak boleh merugikan guru. Seperti itu, berpihak pada siswa tapi tidak merugikan. Lalu dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada tantangan atau yang menjadikan sulit untuk
mengambil keputusan? Tantangan itu yang paling besar adalah yang apa namanya, menyangkut gitu ya, menyangkut tentang hati gitu ya, menyangkut tentang hati, rasa, kemudian mungkin juga apa, Kebenaran. kebenaran. Iya, kebenaran. Itu yang paling berat. Jadi kalau sudah menyangkut tentang itu, untuk mengambil suatu keputusan pada suatu permasalahan yang terjadi, itu tantangan yang paling besar. Nah, tetapi seorang kepala sekolah harus benar-benar bisa memilah dan memilih tentang kebenaran, kemudian tentang baik dan buruk. Iya, tentang baik dan buruk, harus seperti itu. Memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk menentukan yang berhubungan dengan rasa, dengan hati, itu tidak mudah. Nggak seperti kalau misalnya bertentangan, kalau misalnya berhubungan dengan logika. Kalau logika jelas ada benar, ada salah. Tetapi kalau sudah dengan rasa. Dengan hati, itu yang susah. Gitu. Tapi insya Allah bisa dilakukan. Seandainya Bapak menghadapi permasalahan tersebut, apakah membutuhkan waktu khusus dalam penyelesaiannya atau bagaimana, Bapak? Kita lihat permasalahannya dulu. Kita mengidentifikasi permasalahan itu. Kalau misalnya permasalahan itu harus segera diselesaikan pada waktu itu, kita harus berpikir cepat supaya permasalahan itu selesai pada saat itu. Tidak berlarut-larut. Karena kalau misalnya tidak diselesaikan pada saat itu, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Tetapi kalau misalnya memang permasalahan itu tidak harus diselesaikan pada saat itu, kita harus atau bisa berpikir lebih jernih lagi dan punya waktu untuk berpikir, mungkin kita bisa menyelesaikan di lain waktu. Jadi melihat permasalahan yang terjadi. Nah, berarti di sini ada faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, ya Pak? Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan faktor-faktor yang mempermudah di dalam pengambilan keputusan itu, seorang kepala sekolah kan tidak hidup sendiri. Tidak hidup sendiri. Jadi saya yakin siapapun kepala sekolahnya, dia hidup di lingkungan sekolah tersebut, komunitas itu. Jadi nggak mungkin kepala sekolah itu langsung ada suatu permasalahan disikapi sendiri dengan pikirannya sendiri atau dengan rasa sendiri, nggak mungkin. Jadi kepala sekolah itu mempunyai teman-teman yang ada di dalam sekolah itu, teman-teman itu membantu. Saya kira komunikasi yang baik akan membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Baik Pak, dari wawancara ini kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat diambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pandai-pandai membaca suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Artinya pandai-pandai membaca, kita sebagai kepala sekolah, karena berada di suatu komunitas pendidikan yang di dalamnya banyak orang, heterogenitas dari komunitas yang ada di sana sangat kompleks sekali. Sehingga yang terpenting bagi saya itu adalah komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan teman-teman guru yang membantu kepala sekolah di lembaga tersebut. Jadi pembelajaran yang paling berharga
itu menurut saya adalah komunikasi yang baik dan pinter-pinter mengidentifikasi permasalahan yang Baik, jadi semuanya serba berpikiran positif ya Pak ya. itu yang utama. Terima kasih Pak Gendot atas waktu yang telah Monggo. diberikan wawancara ini. Semoga ini nanti dapat menjadi refleksi bagi kita semua dalam mendampingi peserta didik untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Monggo. Matur nuwun. Sama-sama.